Pernah kamu berpikir, kenapa kita bisa kehilangan uang dan mendapatkannya kembali, tetapi waktu yang hilang tidak akan pernah bisa dikembalikan? Jika waktu adalah sesuatu yang tak terbatas, kenapa kita merasa seakan selalu kekurangan? Apakah kita benar-benar menggunakannya dengan bijak, atau justru kita sedang membuangnya tanpa sadar? Bayangkan ini, setiap hari, ini seperti rekening bank yang setiap pagi terisi ulang dengan uang sebanyak itu. Tapi bedanya, apa yang tidak kamu gunakan akan hilang selamanya. Kamu tidak bisa menabung waktu, tidak bisa meminjam waktu, dan yang lebih mengerikan, kamu bahkan tidak bisa membeli tambahan waktu, berapapun jumlah uang yang kamu miliki. Kita hidup dalam ilusi bahwa masih memiliki banyak waktu. Padahal faktanya, sejak kamu lahir, kamu sudah mulai kehilangan waktu. Seperti jam pasir yang perlahan habis butirannya, tanpa kamu sadari. Sebagian besar waktumu sudah terbuang untuk hal-hal yang tidak penting. Rata-rata manusia menghabiskan 7 tahun hidupnya hanya untuk menatap layar HP tanpa tujuan yang jelas. Hampir 90% orang menunda-nunda hal penting yang seharusnya mereka lakukan dan akhirnya menyesal di kemudian hari. Sebuah studi menunjukkan bahwa waktu terasa semakin cepat berlalu seiring bertambahnya usia, karena otak kita mulai mengabaikan rutinitas harian yang monoton. Dengan kata lain, semakin sedikit hal baru yang kamu alami, semakin cepat hidup terasa berlalu. Pikirkan ini, jika kamu berumur 30 tahun sekarang, dan kamu tidur selama 8 jam sehari, itu berarti 10 tahun hidupmu sudah habis hanya untuk tidur. Jika kamu menghabiskan 2 jam sehari untuk media sosial, itu berarti 3 tahun hidupmu telah hilang hanya untuk scrolling tanpa tujuan. Jadi, apakah kita benar-benar memiliki banyak waktu, atau sebenarnya kita hanya sedang membuangnya secara perlahan? Coba bayangkan, kamu sedang berdiri di depan 2 pintu. Satu pintu menuju kehidupan yang penuh makna, di mana setiap detik yang kamu miliki benar-benar digunakan untuk hal yang berarti. Pintu lainnya adalah jalan di mana waktu berlalu begitu saja tanpa kamu sadari, sampai tiba-tiba kamu tersadar, semuanya sudah terlambat. Dan sekarang pertanyaannya, pintu mana yang akan kamu pilih? Kebanyakan orang baru menyadari betapa berharganya waktu ketika mereka kehabisan waktu. Pernahkah kamu mendengar cerita tentang orang yang sudah berada di ambang kematian? Mereka tidak pernah berkata, seandainya saja aku punya lebih banyak uang. Tapi mereka sering berkata, seandainya saja aku punya lebih banyak waktu. Studi psikologi menunjukkan bahwa penyesalan terbesar manusia seringkali berkaitan dengan bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka. Bukan tentang kesalahan kecil yang mereka buat, tapi tentang kesempatan yang terlewatkan. Tentang percakapan yang tidak pernah dilakukan, perjalanan yang tidak pernah diambil, impian yang tidak pernah dikejar. Kita hidup di era di mana semua orang tampak sibuk. Tapi apakah kita benar-benar sibuk, atau kita hanya merasa sibuk? Ada perbedaan besar antara sibuk dan produktif. Sibuk berarti bergerak, tapi tidak selalu maju. Produktif berarti bergerak ke arah yang benar. Banyak orang menghabiskan hari-hari mereka dengan pekerjaan yang tidak mereka sukai, melakukan tugas yang tidak memberi makna, lalu menghibur diri dengan distraksi seolah itu akan mengurangi rasa lelah mereka. Mereka lelah, tapi bukan karena bekerja terlalu keras, melainkan karena mereka tidak tahu kemana waktu mereka sebenarnya pergi. Fakta menarik, sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang seringkali merasa sibuk, meskipun mereka hanya menghabiskan 40% waktu mereka untuk tugas yang benar-benar penting. Sisanya, hilang dalam gangguan kecil yang tidak mereka sadari. Coba pikirkan, berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk menunda pekerjaan? Berapa banyak waktu yang terbuang hanya karena kebiasaan kecil yang tidak berguna? Dan berapa banyak momen yang telah berlalu, yang sekarang hanya bisa kamu kenang, tanpa bisa kamu ulang. Jika waktu adalah sumber daya yang paling berharga, lalu bagaimana kita bisa menggunakannya dengan lebih baik? Sadari bahwa waktu adalah mata uang kehidupan. Bayangkan waktu seperti uang. Jika setiap detik adalah sebuah koin, apakah kamu akan membuangnya untuk hal-hal yang tidak berarti? Kamu bisa kehilangan uang dan mendapatkannya kembali. Tapi waktu yang hilang, hilang selamanya. Jadi, sebelum membuang waktumu untuk sesuatu yang tidak penting,
Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar layak untuk waktu yang aku miliki? Apakah ini akan membuat hidupku lebih baik atau hanya sekadar distraksi sementara? Salah satu penyebab utama waktu terbuang sia-sia adalah procrastination, menunda hal-hal yang seharusnya dilakukan. Studi psikologi menunjukkan bahwa otak kita hanya butuh 5 detik untuk mencari alasan agar tidak melakukan sesuatu. Jika kamu membiarkan dirimu berpikir terlalu lama, kemungkinan besar kamu akan memilih untuk menunda. Solusi? Gunakan hukum 5 detik. Saat kamu merasa ingin menunda sesuatu, hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1, lalu langsung lakukan. Ini memaksa otakmu untuk bertindak sebelum sempat membuat alasan. Buat keputusan seperti orang yang sudah tahu hidupnya akan berakhir. Bayangkan ini, jika kamu tahu bahwa hidupmu hanya tersisa 1 tahun lagi, bagaimana kamu akan menghabiskannya? Orang yang sadar bahwa waktu mereka terbatas akan berhenti membuangnya untuk hal-hal yang tidak berarti. Mereka akan menghabiskan waktu dengan orang yang benar-benar mereka sayangi. Mengejar impian yang selama ini hanya ada di kepala mereka. Berhenti memikirkan pendapat orang lain dan mulai hidup sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Sekarang, pertanyaannya, kenapa harus menunggu sampai segalanya terlambat? Kesibukan tanpa arah adalah ilusi kemajuan. Banyak orang merasa sibuk, tapi kenyataannya, mereka hanya melakukan banyak hal yang tidak berdampak besar pada hidup mereka. Cara membedakannya, orang sibuk terus melakukan banyak hal tanpa tujuan jelas. Orang produktif hanya fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Solusi, gunakan prinsip 80-20 atau yang dikenal sebagai Pareto Principle. 80% hasil terbaik dalam hidupmu seringkali berasal dari 20% tindakan yang paling penting. Identifikasi hal-hal yang benar-benar memberikan dampak besar dan fokus di sana. 5. Ciptakan momen yang membuat waktu terasa lambat. Ingat tadi, ketika kita membahas bagaimana waktu terasa semakin cepat berlalu seiring bertambahnya usia, itu karena otak kita mulai mengabaikan rutinitas harian yang monoton. Solusi? Buat sesuatu yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Pergi ke tempat yang belum pernah kamu kunjungi. Pelajari sesuatu yang benar-benar berbeda dari kebiasaanmu. Semakin banyak pengalaman baru yang kamu alami, semakin panjang waktu akan terasa. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu masih ingin menyia-nyiakan waktumu? Apakah kamu siap untuk menggunakannya dengan lebih baik sebelum semuanya terlambat? Waktu bukan sekadar detik yang terus berjalan. Ia adalah mata uang kehidupan yang tidak bisa ditabung, dipinjam, atau dikembalikan. Setiap hari, kita semua diberikan jumlah waktu yang sama, 24 jam. Tapi bagaimana kita menggunakannya, itulah yang menentukan siapa kita di masa depan. Kamu bisa memilih untuk menunda, tapi waktu tidak akan menunggu. Kamu bisa memilih untuk sibuk, tapi apakah kamu benar-benar menuju sesuatu yang berarti? Kamu bisa memilih untuk mengabaikan waktu, tapi suatu hari nanti, kamu akan sadar bahwa waktu telah mengabaikanmu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sadari bahwa waktu adalah sumber daya yang paling berharga, lebih dari uang, lebih dari harta, lebih dari segalanya. Berhenti menunda-nunda, karena semakin kamu menunggu, semakin banyak kesempatan yang hilang. Gunakan waktu untuk sesuatu yang benar-benar penting. Karena waktu yang dihabiskan dengan bijak, akan membuat hidup lebih bermakna. Ciptakan pengalaman baru, karena semakin beragam pengalamanmu, semakin panjang waktu terasa dalam hidupmu. Pada akhirnya, waktu tidak bisa dihentikan, tapi kita bisa memanfaatkannya sebaik mungkin sebelum semuanya terlambat. Sekarang, keputusan ada di tanganmu. Apa pendapatmu tentang waktu? Apakah menurutmu selama ini kamu sudah menggunakannya dengan baik? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Aku ingin tahu perspektifmu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang bisa memahami pentingnya menghargai waktu. Ingat, waktu tidak akan menunggumu.